Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meki Sriuni dari Ali Jenjang B. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu hormonal dan non-hormonal. Non-hormonal terdiri dari kondom dan IUD. Kondom adalah selubung atau sarung karet yang digunakan sebagai salah satu metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dan untuk mencegah penularan penyakit kelamin saat bersenggama. Kondom terbuat dari latex atau karet. Tebal kondom 0,02 mm. Jenis kondom yaitu ada kondom biasa, kondom berigi, kondom beraroma, dan kondom tidak beraroma. Keuntungan daripada menggunakan kondom efektif untuk mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, mudah didapat dan dibeli secara umum untuk mencegah penyakit HIV, IMS, dan mencegah terjadinya kanker serviks. Kerugiannya, efektivitas tidak terlalu tinggi, agak mengganggu hubungan seks, menyebabkan kesulitan menahan ereksi, harus selalu ada atau harus selalu tersedia saat melakukan hubungan seks. Cara penggunaan kondom sangat mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Efek sampingnya tidak ada. Cara penggunaan kondom yaitu gunakan pada saat setiap akan melakukan hubungan seks. Pasangkan kondom pada saat penis sedang ereksi, tempelkan ujungnya pada gland penis dan ditempelkan pada bagian penampung sperma pada ujung uretra. Lepas gulungan karetnya dengan menggeserkan gulungan ke arah pangkal penis. Pasangkan dilakukan pada saat sebelum penetrasi ke vagina. Kedua yaitu jenis alat kontrasepsi non-hormonal, yaitu AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau disebut juga dengan IUD. Jenis AKDR CUT 3800A, bentuknya kecil, terbuat dari kerangka plastik, fleksibel dan berbentuk huruf T. Kemudian ada Novate. Cara kerja daripada IUD menghambat sperma masuk ke dalam tuba falopi, mencegah sperma dan ovum bertemu, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kapum uteri. Keuntungan daripada AKDR atau IUD, metode ini jangka panjang, sangat efektif, tidak mempengaruhi produksi ASI, dapat dipasangkan setelah abortus, dan IUD ini dapat efektif setelah pemasangannya, tidak ada interaksi dengan obat. Efek samping daripada IUD, satu, amenorea, kejang, perdarahan pervagina, adanya pengeluaran cairan dari vagina, benangnya bisa hilang. Yang boleh menggunakan AKDR, usia reproduktif, ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, menyusui, risiko rendah dari IMS atau infeksi menular seksual, kemudian gemuk, tidak menghendaki alat kontrasepsi yang mengandung hormonal, dapat digunakan pasca abortus. Yang tidak boleh menggunakan AKDR, pasien yang sedang hamil, pendarahan yang tidak diketahui penyebabnya, sedang menderita infeksi genitalia, kelainan bawaan uterus, kanker, dan ukuran rongga rahim yang kecil, kurang dari 5 cm. Cara pemasangannya, inform konsen, siapkan alat dan pasien, pastikan pasien sudah membuang air kecil atau sudah BAK, periksa genitalia eksterna, pemeriksaan panggul, spekulum, pemeriksaan mikroskopik, masukkan dengan AKDR Coverte dalam kemasan steril, masukkan spekulum, usapkan vagina
dengan larutan antiseptik. Gunakan tenakulum, masukkan sonde uterus, kemudian pasangkan cover T. Bersihkan alat, kemudian ajari cara memeriksa benang dan tunggu setelah 15 sampai 30 menit setelah pemasangan IUD. Kemudian alat kontrasepsi yang mengandung hormonal. Di sini saya akan bahas tentang pil. Satu yaitu pil yang mengandung hormon progestin, yaitu bahan tiruan dari progestin. Cara kerjanya mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menjadikan selaput lendir rahim tipis, menghambat transformasi gamet ke tuba. Keuntungannya efektif jika diminta setiap hari waktu yang sama, tidak mempengaruhi ASI, tidak memerlukan pemeriksaan panggul, dan tidak mempengaruhi hubungan seks. Efek sampingnya peningkatan atau penurunan berat badan, payudara menjadi tegang, dan terjadinya amenorrea. Waktu mulai digunakan, sebaiknya pada ibu menyusui, dapat digunakan setelah 6 minggu pasca bersalin. Kemudian pil yang kedua, pil yang mengandung hormon aktif estrogen dan progestin, disebut juga dengan pil kombinasi. Keuntungannya efektivitasnya yang tinggi, tidak mengganggu hubungan seksual, mencegah kehamilan ektopik. Sebagai alat kontrasepsi darurat, risiko kesehatan yang sangat kecil. Efek sampingnya mual, terutama pada 3 bulan pertama, sakit kepala, nyeri payudara, berat badan naik, nafsu seksual berkurang, meningkatkan tekanan darah. Pil tidak boleh digunakan dengan pasien yang darah tinggi atau pendarahan yang tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya, suntikan 1 bulan atau kombinasi. Kontrasepsi suntik ini berisi dengan hormon estrogen dan progesteron. Keuntungannya sangat efektif, risiko terhadap kesehatan kecil, tidak mempengaruhi hubungan suami istri, mengurangi jumlah pendarahan, mencegah anemia, tidak diperlukan pemeriksaan dalam, efek samping sangat kecil, mencegah kehamilan ektopik. Efek samping haid tidak teratur, mual, sakit kepala, penambahan berat badan, dan kembalinya kesuburan yang lama. Kemudian efek sampingnya yang tidak boleh menggunakan suntik KB 1 bulan, perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya, tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenor, menderita kanker payudara, DM atau penyakit gula. Kemudian suntikan progestin atau suntikan 1 bulan. Kontrasepsi ini berisikan hormonal yang mengandung depomedroxyprogesteron asetat yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Keuntungannya sangat efektif, tidak mempengaruhi hubungan suami istri, tidak mempengaruhi ASI, biayanya murah dan terjangkau. Efek sampingnya gangguan siklus menstruasi, peningkatan berat badan, tidak mencegah infeksi menular seksual, tidak dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Pasien tidak boleh menggunakan suntik KB 3 bulan, menderita kanker payudara, pasien yang DM yang disertai dengan komplikasi. Waktu mulai menggunakannya pada ibu menyusui dapat digunakan setelah 6 minggu pasca bersalin. Kemudian alat kontrasepsi yang mengandung hormonal yang berikutnya yaitu kontrasepsi implan, yaitu salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang digunakan untuk menjarak kehamilan yang digunakan atau dipasangkan di bawah kulit ibu. Jenisnya Norplan, terdiri dari 6 batang, lama kerjanya 5 tahun. Kemudian Implanon terdiri dari 1 batang, lama kerja 3 tahun. Kemudian Indoplan
terdiri dari 2 batang, lama kerjanya 3 tahun, keefektivitasnya sangat tinggi, keuntungannya daya guna sangat tinggi, tidak mengganggu ASI, dapat dicabut setiap saat, efek sampingnya amenorrea dan bercak dan berdarah bercak. Nah, pasien yang tidak boleh menggunakan implan adalah yang pasien sedang hamil, pendarahan yang belum jelas penyebabnya, miom uterus, dan kanker payudara. Demikianlah penjelasan tentang metode kontrasepsi KB. Terima kasih.